Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Surat yang rata-rata telah dihafalkan oleh kita ya, dan sering kita dengarkan, dibacakan dan dilantunkan oleh para imam. Surat yang mengandung makna-makna yang sangat dalam. Oleh karenanya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membacakan surat Al-Ghasyiyah pada munasabah-munasabah yang penting. Tatkala salat Jumat dibaca surat Al-Ghasyiyah. Demikian juga tatkala Idul Fitri maupun Idul Adha dibaca surat Al-Ghasyiyah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kondisi-kondisi di mana tatkala kaum muslimin sedang berkumpul dengan jumlah yang banyak, lalu dibacakan surat ini. Kata para ulama, karena dalam surat itu Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Berilah peringatan. Karena surat ini memberi peringatan kepada kaum muslimin, mengingatkan mereka akan adanya hari kiamat, mengingatkan mereka akan adanya hari kebangkitan. Bahwasanya di hari kiamat kelak manusia terbagi menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka Jahannam. Dan di antara hal yang menakjubkan dari hari-hari perayaan kaum muslimin, kita tahu hari Jumat merupakan perayaan mingguan dan Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya tahunan. Ya, di antara keistimewaan hari raya kaum muslimin, ya, bahwasanya hari raya tersebut seperti Idul Adha dan Idul Fitri dibuka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perayaan umat-umat yang lain yang isinya hanyalah hura-hura, ya, isinya hanyalah bersenang-senang, bahkan seakan-akan lupa dengan akhirat. Tetapi perayaan kaum muslimin tidak. Pagi hari dibuka dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan dalam salat tersebut dibacakan surat yang mengingatkan mereka akan adanya hari akhirat. Sehingga mereka tidak lalai bahwasanya ada hari raya, akan tapi hari akhirat juga ada. Hari kebangkitan juga ada. Kemudian di antara keistimewaan hari raya kaum muslimin, bahwasanya hari raya tersebut diadakan setelah kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri setelah kaum muslimin melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan Idul Adha setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Dan ini yang semakin menguatkan bahwasanya tidak ada perayaan tahunan dalam Islam kecuali cuma dua ini. Ya, kecuali cuma dua ini karena mengumpulkan ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada perayaan-perayaan yang lainnya. Yaitu dibuka dengan salat, kemudian dilakukan setelah adanya ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah puasa dan ibadah haji. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ghasyiyah di kumpulan kaum muslimin hari Jumat maupun Idul Fitri dan Idul Adha, menunjukkan pentingnya surat ini sehingga layak untuk didengar oleh kumpulan kaum muslimin yang begitu banyak. Dan insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama berusaha mempelajari kandungan dari isi surat ini. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat Makkiyah bittifaqil ulama. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi di fase Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah memiliki ciri khusus, yaitu surat-surat tersebut biasanya ayatnya pendek-pendek dan biasanya topik yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hari kiamat, dengan hari kebangkitan. Kenapa? Karena surat tersebut diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkari hari kiamat. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak mungkin dibangkitkan. Mereka menyangka bahwasanya kalau mereka sudah menjadi tulang belulang, ya, sudah menjadi debu, maka Allah tidak akan bangkitkan mereka. Oleh karenanya banyak dari topik surat-surat Makkiyah
isinya tentang penetapan adanya hari kebangkitan, adanya hari persidangan. Seperti isi dari surat Al-Ghasyiyah yang isinya adalah ancaman bagi orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kita bacakan surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil berusaha mengambil faedah dari surat ini. Surat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepada engkau berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan Al-Ghasyiyah adalah nama dari neraka Jahannam. Kita tahu neraka Jahannam memiliki banyak nama, di antaranya Jahannam, di antaranya Jahim, di antaranya Nar, di antaranya Hutamah, ya, yang masing-masing nama menunjukkan makna yang sangat dahsyat. Di antara nama-nama neraka Jahannam adalah Al-Ghasyiyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa taghsha wujuhahumun nar. Maka pada hari tersebut wajah-wajah mereka dimakan oleh api neraka. Dan Al-Ghasyiyah diambil dari bahasa Arab, artinya ghasyayan, yang artinya taghtiyah, artinya menutupi, meliputi. Artinya orang-orang diazab dalam neraka Jahannam, wajah mereka akan diliputi seluruhnya oleh api neraka Jahannam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir, Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Yang kita tahu hari kiamat pun memiliki banyak nama, seperti Yaumul Hisab, ya, kemudian Yaumul Mahsyar, At-Tammah, As-Sakhah, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Jaza. Di antaranya adalah Al-Ghasyiyah, yang kata para ulama dinamakan dengan Al-Ghasyiyah karena ahwal Yaumul Qiyamah, karena kedahsyatan hari kiamat pada hari tersebut meliputi seluruh manusia. Tidak ada yang lolos dari kedahsyatan hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Oleh karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza ja'atit tammatul kubra. Jika datang malapetaka yang sangat besar. At-tammah dikatakan tammah jika malapetaka tersebut meliputi seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Makanya dinamakan dengan Al-Ghasyiyah karena kedahsyatan hari kiamat akan meliputi seluruh manusia, tidak ada yang lolos dari kedahsyatan hari kiamat. Sehingga disebut dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan apa yang terjadi pada hari kiamat. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang dalam keadaan tunduk dan terhina. Allah buka dengan kelompok yang masuk dalam neraka Jahannam, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari adanya hari kiamat, yang menyangka bahwasanya mereka tidak akan dihisab, tidak akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka dalam keadaan tunduk dan terhina. Kata para ulama, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan seseorang. Mereka orang-orang kafir tatkala di dunia, mereka tidak pernah khusyuk. Mereka tidak pernah menghinakan diri mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menghinakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka hanyalah berhura-hura, hidup mereka hanyalah memuaskan hawa nafsu mereka, hidup mereka hanyalah senang-senang. Oleh karenanya sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, innahu kana fi ahlihi masrura. Di antara sifat-sifat orang kafir, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu tatkala di dunia, di keluarganya bergembira, senantiasa bergembira, berhura-hura, senantiasa bersenang-senang, tidak pernah terbetik dalam hatinya bahwasanya dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada hari kiamat orang-orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Tatkala mereka di dunia, mereka khawatir dan takut kepada hari kebangkitan. Mereka takut disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menundukkan wajah-wajah mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka berkata, kami dahulu di keluarga kami dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Inilah sifat orang-orang yang beriman, senantiasa mengkhawatirkan adanya hari kiamat, sehingga dia senantiasa bersiap sedia untuk menemui hari tersebut. Sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, berinfak, baca Quran, salat malam, ya, berpuasa, berumrah, berhaji,
semuanya karena takut dengan hari persidangan. Maka tatkala mereka di dunia takut dengan hari kiamat, sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan, maka pada hari kiamat kelak Allah beri balasan dengan ketenangan yang sempurna. Ya, benar-benar mereka bahagia di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin khashi'ah." Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang tunduk dan terhina, itu wajahnya orang kafir. Amilatun nasibah. Di sini yang dimaksud dengan wajah-wajah adalah ashabul wujuh, pemilik wajah-wajah tersebut. Dan kita tahu terkadang dalam bahasa Arab wajah digunakan untuk mengungkapkan sang pemilik wajah, yaitu manusia itu sendiri. Ya, karena segala sesuatu nampak di wajah, sehingga wajah sering dijadikan sebagai takbir, sebagai pengungkap dari tubuh manusia. Yang masuk neraka bukan cuma wajahnya, tetapi seluruh tubuhnya. Tetapi wajah yang sering diungkapkan untuk mewakili dari tubuh manusia tersebut. Karena seorang tatkala sedih nampak di wajahnya, tatkala seorang bergembira nampak di wajahnya. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wa yabqa wajhu rabbika. Ya, yang tersisa atau yang kekal adalah wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwasanya ahlul bid'ah tatkala mereka mendatangi ayat ini, membaca ayat ini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa atau yang abadi adalah yang kekal adalah wajah Rabbmu, kata mereka maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya wajah. Kata mereka Allah tidak punya wajah. Dan ini hanyalah majaz katanya. Majaz, wajah maksudnya zat. Kita bilang ini bukan majaz dan ini benar-benar Allah memiliki wajah. Dan bahkan kita katakan dalam bahasa Arab ini merupakan bantahan yang paling telak yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya tidaklah suatu benda dimajazkan. Artinya saya tidak mengatakan wajah seseorang dan maksud saya adalah tubuhnya seluruhnya. Saya mengungkapkan dengan wajah untuk mewakili tubuhnya seluruhnya, majazan, kecuali karena orang ini memang juga punya wajah. Saya ulangi, wajah terkadang maksudnya apa? Zat. Dan contohnya juga seperti tangan. Dibilang tangan panjang maksudnya apa? Maksudnya apa? Suka bersedekah kalau dalam bahasa Arab. Suka bersedekah kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia suka apa? Mencuri. Al-yad terkadang ditakbirkan untuk kekuatan, benar. Dan itu majaz. Yad maksudnya apa? Kekuatan. Tetapi kita tidak mungkin menggunakan majaz yad, tangan maksudnya kekuatan, kecuali kepada benda yang dia punya tangan asli. Sehingga kita bisa menggunakan tangan tersebut sebagai majaz dari kekuatannya. Seandainya benda tersebut tidak punya tangan, maka tidak bisa kita menggunakan majaz tersebut. Paham atau tidak? Saya rasa tidak paham. Saya ulangi. Kita terkadang mengungkapkan ya, tangan sebagai kekuatan. Ini masalah semua sifat. Memang dalam bahasa Arab ada majaz. Majaz bahwasanya tangan artinya apa? Kekuatan. Namun tidak mungkin kita mengungkapkan tangan sebagai kekuatan kecuali kepada makhluk yang benar-benar punya tangan hakiki. Iya atau tidak? Tidak mungkin kita bilang sama apa misalnya meja, kita bilang tangan meja. Meja enggak punya tangan. Ya, adanya kaki meja. Tapi kalau kita mengatakan dia memiliki tangan yang kuat, artinya apa dia? Dia kuat. Atau kita mengatakan dia tangannya panjang, artinya dia suka apa? Bersedekah, bukan suka mencuri ya. Maka tidaklah kita menggunakan majaz ini kecuali kepada zat yang memiliki tangan yang asli. Kita bilang kepada ahlul bidah, taruhlah wajah dalam firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah di sini maksudnya adalah zat, maka kita mengatakan justru ini yang menunjukkan bahwasanya Allah punya wajah yang hakiki. Karena seandainya Allah tidak punya wajah hakiki, maka tidak mungkin digunakan wajah sebagai majaz dari zat. Paham atau tidak? Mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan seperti ini, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Tatkala Allah mengatakan wajah-wajah yang tunduk, maksud Allah wajah mereka tunduk dan tubuh mereka juga terhina. Namun Allah tidak menggunakan wajah sebagai wakil dari tubuh karena mereka memang kecuali karena mereka memiliki wajah-wajah yang hakiki. Kemudian kata Allah, amilatun nasibah. Yang mereka itu amilah, bekerja, nasibah dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan capek.
Ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir tentang ayat ini. Tafsiran pertama yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, amilatun ay amilatun fid dunya nasibatun fil akhirah. Artinya mereka adalah orang-orang yang beramal, bekerja keras di dunia, tetapi di akhirat sia-sia. Kepayahan yang mereka dapatkan, tidak mendapatkan hasilnya. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi membawakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala Umar bertemu dengan seorang pendeta yang sudah sangat tua. Pendeta yang sudah sangat tua, kemudian Umar menangis tatkala melihat pendeta tersebut. Kata Umar, amilatun nasibah. Lihat pendeta tua ini dalam kesesatan yang nyata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendeta mungkin tidak menikah gara-gara ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia mengharamkan beberapa perkara agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di akhirat nasibah, kepayahan, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun menangis melihat orang yang sudah tua ini ternyata dalam kesesatan. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Tatkala menafsirkan ayat ini, kata Ali bin Abi Thalib, hum ahlu harura. Mereka adalah orang-orang Khawarij yang mereka di dunia benar-benar ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan meremehkan, merasa minder jika membandingkan antara solat kalian dengan solat mereka. Wahai para sahabatku, kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij. Tetapi kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya busur panah dari hewan mangsa, hewan yang ditembus anak panah. Artinya apa? Mereka beribadah luar biasa, namun di akhirat masuk neraka jahanam. Tasla naran hamiyah. Mereka masuk dalam neraka jahanam. Ini tafsiran pertama di kalangan ahlu tafsir, bahwasanya ayat ini cocok buat ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang capek luar biasa beribadah di dunia, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, ya, namun mereka melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka menyangka akan mendapatkan hasilnya di dunia, di akhirat ternyata mereka di akhirat nasibah tasla naron hamiyah. Mereka kepayahan di akhirat dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yang dipilih oleh sebagian ahli tafsir, bahwasanya ayat ini amilatun nasibah tasla naron hamiyah berkaitan dengan penghuni neraka jahanam. Ini tafsiran yang lebih kuat. Kenapa? Karena konteks ayat dalam surat Al-Ghasyiyah tentang penghuni neraka jahanam. Sejak awal Allah sudah berkata wujuhu yauma idzin khasyiah. Pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang terhinakan, wajah yang rendah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihukum di akhirat amilatun. Mereka dibuat kerja keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasibah, dalam keadaan kepayahan di akhirat kelak. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang kafir kepada hari kiamat. Oleh karenanya mereka sejak mau meninggal sudah dibuat payah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawa mereka dengan kasar, kemudian tatkala mereka dimasukkan dalam liang lahat, kemudian mereka disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir, disiksa oleh para malaikat. Kemudian tatkala mereka dibangkitkan dalam keadaan kepayahan di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil. Berbeda dengan kaum mukminin, mereka akan dinaungi dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka dibangkitkan dalam penuh kepayahan sehingga keringat mereka bercucuran. Kemudian tatkala mereka dibangkitkan di akhirat, mereka akan melewati disidang dengan sidang yang sangat mengerikan. Kemudian mereka melewati sirat dalam keadaan sulit. Kemudian mereka disiksa dalam neraka jahanam, dibuat kerjaan-kerjaan yang merepotkan mereka. Di antaranya mereka akan diikat dengan rantai-rantai, ditarik oleh para malaikat, disuruh naik gunung yang tinggi. Disebutkan dalam sebagian riwayat oleh ahli tafsir, penduduk neraka jahanam amilatun, mereka bekerja keras, mereka disuruh naik gunung yang tinggi, gunung yang sangat licin. Sementara tatkala mereka hendak menempelkan tangan mereka kemudian melepuh, meleleh sehingga mereka terjatuh. Kemudian mereka disuruh naik lagi, dan demikian kerjaan mereka. Amilatun nasibah, dalam keadaan payah, dalam keadaan lelah, capek dan bekerja keras. Itu dihukum dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, disuruh memikul rantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah. Kemudian mereka masuk dalam neraka atau api yang sangat panas, ya. Kita tahu api neraka jahanam sangatlah panas. Disebutkan dalam riwayat dipanaskan
1000 tahun, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, kemudian dipanaskan lagi sampai bawahnya api neraka jahanam berwarna hitam karena saking panasnya. Kata Allah, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Dan mereka juga diberi makan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka jahanam, mereka merasa haus dan mereka merasa lapar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kenapa mereka kehausan? Kenapa mereka kelaparan? Karena mereka telah berdiri di padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada hari di mana satu hari seperti 50.000 tahun. Mereka berdiri dalam keadaan panas, matahari dengan jarak 1 mil, keringat mereka bercucuran, ya. Sehingga mereka dalam masa penungguan tersebut dalam keadaan sangat lapar dan sangat haus. Sehingga tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka juga merasakan panasnya api neraka jahanam, sehingga kehausan menyerang diri mereka. Sangat haus. Dan mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyastaghitsu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka minta tolong agar diberi air minum bagi mereka. Air minum yang didatangkan bagi mereka, air minum yang sangat panas, sebagaimana besi atau logam yang dileburkan karena saking panasnya. Sebelum mereka memasukkan dalam perut mereka, wajah mereka sudah meleleh, terpanggang dengan uapnya air panas tersebut. Namun mereka harus minum karena mereka sangat kehausan. Akhirnya meskipun air yang sangat panas tersebut karena kehausan yang menyerang kerongkongan mereka, maka mereka terpaksa minum air yang sangat panas tersebut, yang sebelum masuk dalam kerongkongan mereka sudah membakar wajah mereka. Dan tatkala air tersebut masuk dalam perut mereka, kata Allah, faqatta'a am'a'ahum, maka kemudian air tersebut akan mencabik-cabik usus-usus mereka. Namun mereka harus minum. Mereka harus minum karena kehausan yang amat sangat. Ibarat seperti seorang yang terkena penyakit dan dia merasa sakit yang luar biasa dan dia harus diamputasi. Dan dia memilih diamputasi meskipun dia tahu amputasi tersebut juga sakit, tetapi dia harus diamputasi. Seperti itu kira-kira. Artinya dia merasa kehausan dan dia tahu air ini akan membinasakan dia, tapi dia harus minum juga. Ini minuman mereka. Bagaimana dengan makanan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dhari' juga ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Tafsiran pertama menyatakan bahwasanya dhari' diambil dari bahasa Arab, artinya yatadarra, dari yatadarru, dari tadarru. Artinya benar-benar ya merendah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka memakan makanan tersebut, maka mereka merasakan kesakitan yang amat parah, sehingga mereka yatadarraun, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta agar dimatikan, ya. Mereka minta agar apa? Dimatikan. Begitu makan makanan yang begitu memayahkan diri mereka, menyakitkan tubuh mereka, makanan dimasukkan dalam perut mereka malah menyakitkan diri mereka, sehingga mereka minta untuk dimatikan. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Kata mereka, wahai Malik, mintalah kepada Allah agar mematikan kami. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Adapun orang-orang penghuni neraka jahanam, maka mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum makithun, kalian akan tetap tinggal dalam neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak akan dimatikan. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan dikurangi azab mereka. Karena kesakitan yang amat parah yang mereka rasakan akibat makanan tersebut, mereka minta diringankan azabnya. Yukhaffif anna yawman minal azab, ya. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi siksaan yang kami rasakan meskipun satu hari saja. Akan tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka jahanam dengan ayat, ya, sebagaimana penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Allah mengatakan, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Silakan kalian rasakan, ya, siksaan neraka jahanam, dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Mereka minta mati, enggak dimatikan oleh Allah. Mereka minta keringanan, tidak diberi keringanan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab.
Artinya apa? Ada kemungkinan azab mereka ditambah dengan berbagai macam model azab yang lain karena tidak ada tambahan. Setiap hari yang ada tambahan adalah model azab yang lain. Atau azabnya akan ditinggikan kualitasnya. Semakin parah, semakin ngeri azabnya. Tidak ada tambahan bagi mereka kecuali azab. Ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Mereka minta mati, mereka minta dikurangi, ternyata diberi tambahan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama di kalangan ahli tafsir, artinya mereka makan makanan yang buat mereka kesakitan dan yatadarraun kepada Allah minta agar dimatikan. Tafsiran yang kedua yang merupakan tafsiran mayoritas ahli tafsir baik Ibnu Katsir maupun Al-Qurtubi dan yang lainnya, dhari' adalah sejenis tumbuhan yang ma'rufah yang diketahui oleh orang-orang Hijaz, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan yang berduri yang disebut dengan shibrik. Shibrik kalau dia lagi dalam keadaan basah, dalam keadaan kering namanya dhari'. Tumbuhan ini ya, dijauhi oleh hewan-hewan, enggak ada yang memakan tumbuhan ini. Tumbuhan ini berduri, kemudian mengandung racun. Kalau dimakan oleh hewan, maka hewan tersebut akan menjadi kurus dan kesakitan. Oleh karenanya hewan ini jangankan dimakan oleh manusia, hewan pun tidak mau. Hewan pun menjauhi tumbuhan yang berduri ini. Tumbuhan ini di akhirat kelak akan menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam. Namun perlu kita ketahui, sebagaimana kaidah yang kita ketahui bahwasanya tidak ada yang sama antara dunia dengan akhirat kecuali hanya sekedar nama. Di surga, di dunia ada wanita, di surga ada wanita, tapi wanita dunia tidak sama dengan wanita surga. Di dunia ada anggur, ada apel, di akhirat ada anggur, namun tidak sama antara anggur dunia dengan anggur akhirat. Demikian juga dhari', buah yang berduri ini, yang beracun ini di dunia, tidak sama dengan dhari' yang ada di akhirat, yang ada di neraka jahanam. Hanya sekedar penamaan, tapi hakikatnya jauh berbeda. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari dhari'. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'amun illa min ghislin." Dalam ayat yang lain kata Allah, tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Dalam ayat ini Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya makanan mereka adalah zakum, ta'amul athim. Allah sebutkan 3 model makanan yang akan dimakan oleh penghuni neraka jahanam. Bagaimana menjamak antara 3 model makanan ini? Yang masing-masing ayat kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun, tidak ada makan bagi mereka kecuali dhari'. Ternyata dalam ayat yang lain kata Allah tidak ada makan bagi mereka kecuali gislin. Adapun zakum, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli al-ard la afsadat alaihim ma'aishahum. Fa kaifa biman laysa yakunu ta'amuhu ghairahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada setetes dari zakum tertetes di atas muka bumi ini, maka tetesan ini akan merusak kehidupan seluruh penduduk muka bumi. Bagaimana dengan orang yang tidak memakan kecuali zakum, yaitu penghuni neraka jahanam? Waktu Nabi SAW menyebutkan ayat-ayat tentang zakum, maka Abu Jahal sombong. Dia mengatakan itu Muhammad menakut-nakuti kita dengan zakum. Kita akan makan zakum rame-rame. Kita akan makan apa? Zakum. Dia sombong. Dia tidak tahu bahwasanya zakum sangat mengerikan. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di suatu rumah, kemudian ada seekor tikus kecil, kemudian mati jadi bangkai. Kita enggak tahu di mana bangkainya. Kita enggak bisa tidur, enggak bisa makan karena bau busuk yang meliputi rumah kita. Mau tidur enggak enak, mau makan enggak enak, bau yang enggak hilang-hilang. Bagaimana dengan zakum yang setetes aja kalau jatuh di atas muka bumi, maka seluruh penghuni dunia dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan tidak bisa tentram hidup mereka. Kenapa? Baunya sangat busuk. Bagaimana kalau itu dimakan oleh seseorang? Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa kaifa biman laisa yakunu ta'amuhu ghairahu?" Bagaimana dengan orang yang tidak punya makanan kecuali zakum? Bagaimana dia makan bau yang sangat busuk tersebut? Dari sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berusaha menjamakkan ayat-ayat ini. Karena dalam ayat disebutkan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dalam ayat yang lain tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin. Gislin adalah cairan yang keluar dari ahlun nar.
Apakah dari nanah mereka, dari borok mereka, dari kemaluan mereka, ya, dari kotoran mereka. Ini kotoran-kotoran yang keluar itu namanya gislin, itu dimakankan kepada penghuni neraka Jahannam, makanan mereka. Sebagian ulama menjamakkan bahwasanya sebagaimana di surga ada darajat, ada tingkatan-tingkatan, demikian juga di neraka Jahannam ada darokat, ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan neraka Jahannam yang penghuninya tidak dikasih makan kecuali dhari'. Itu aja makanan tiap hari. Buah yang berduri. Ada tingkatan dari neraka Jahannam, penghuninya tidak diberi makan kecuali gislin. Isinya nanah, borok, darah, ya, kotoran yang keluar dari kemaluan penghuni neraka Jahannam, itu aja makanan mereka. Dan ada dari penghuni neraka Jahannam, dari tingkatan neraka Jahannam yang makanan mereka cumalah zakum. Ini cara penjamaan yang pertama. Ada penjamaan yang kedua yang menyatakan setiap penghuni neraka Jahannam akan makan 3 makanan ini, tetapi waktunya berbeda-beda. Mungkin makan pagi hanya apa? Hanya dhari'. Makan siang apa? Gislin. Terus terakhir makan apa? Makan apa terakhir? Makan malam atau makan sore? Di akhirat enggak ada malam. Di akhirat enggak ada malam. Ya ini sekedar artinya ada waktu-waktu tertentu mereka hanya makan, tidak ada makan kecuali apa? Dhari'. Ada waktu tertentu tidak ada makanan yang disediakan bagi mereka kecuali apa? Gislin. Dan ada waktu tertentu tidak ada makanan yang disediakan bagi mereka kecuali apa? Zakum. Waliyadzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yusminu wa la yughni min ju'. Dan makanan tersebut tidak akan mengemukkan badan mereka dan tidak akan juga menghilangkan rasa lapar, tapi semakin menjadikan mereka menderita. Air minum yang mereka minum akan merobek-robek usus-usus mereka. Bayangkan duri kita masukkan dalam perut kita, maka duri tersebut akan mencabik-cabik usus-ususnya, ya. Oleh karenanya tidak ada yang mereka makan kecuali semakin menyiksa mereka, dan mereka tahu bahwasanya benda-benda tersebut akan menyiksa, tapi mereka harus makan karena kelaparan yang mereka rasakan, ya. Lilitan usus yang mereka rasakan sangat parah sehingga mereka harus makan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis manusia kedua, jenis kelompok manusia yang masuk surga. Setelah Allah menyebutkan tentang jenis kelompok manusia yang masuk neraka Jahannam, Allah berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Sebagian ahli tafsir mengatakan na'imah diambil dari, ada kemungkinan diambil dari nu'umah, dari yan'umu, yan'umu yang artinya lembut. Wajah mereka lembut, halus, ya, yang merupakan tanda kebahagiaan mereka. Ada yang mengatakan na'imah diambil dari kenikmatan, artinya nampak kenikmatan di wajah mereka, berseri-seri. Kita bisa membedakan antara orang yang wajahnya lagi berseri-seri dengan wajah orang yang lagi sedih, ya. Ini wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Bahwasanya di dunia mereka senantiasa bersusah payah, beramal soleh, merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak tidak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Yang ada cuma wajah yang berseri-seri. Oleh karenanya luar biasa tatkala Allah berfirman, alal araiki yanzurun. Di antara ahli tafsir menyatakan, ya, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, lafi na'im, dalam kenikmatan, yaitu di surga kelak. Alal araiki yanzurun. Mereka bergembira, memandang, dan mereka berada di atas dipan-dipan mereka. Apa yang mereka lihat? Yanzurun, kata para ulama di sini maf'ul bihnya tidak disebutkan, sehingga mencakup segala keumuman yang menyenangkan mereka. Di antara hal yang membuat mereka senang, bergembira, wajah mereka bersenang-senang, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa yang membuat mereka berseri-seri. Di antaranya mereka melihat berbagai macam kenikmatan yang mereka dihidangkan bagi mereka di surga. Ada apel, ada anggur, ada bidadari dengan jumlah yang banyak, berbagai macam model. Gimana tidak bergembira? Di antara kegembiraan, ala sururin mutaqabilin, mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka. Kamu juga masuk surga ya? Masya Allah. Kamu juga punya bidadari. Artinya gimana? Antum punya teman lama, kemudian antum tidak ketemu, gembira atau tidak? Antum punya teman enggak ketemu lama, tahu-tahu ketemunya di pengajian, gembira atau tidak? Belum kalau ketemunya di surga, bagaimana tidak bergembira? Ini yang membuat mereka, wajah mereka apa? Berseri-seri. Di antara yang membuat mereka bergembira, mereka melihat bagaimana penghuni neraka Jahannam diazab, sehingga mereka semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah selamatkan kami dari azab yang pedih. Ini perkara-perkara yang membuat
mereka bergembira. Belum tatkala mereka merasakan kenikmatan tersebut, bagaimana tidak bergembira? Belum bagaimana tatkala mereka memeluk bidadari, bagaimana tidak bergembira? Belum bagaimana kalau mereka mencicipi khamar-khamar yang ada di akhirat, bagaimana mereka tidak bergembira? Oleh karenanya wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari tersebut wajah mereka berseri-seri, tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada kesedihan sama sekali. Kata Allah, li sa'yiha radiyah. Mereka puas, senang dengan usaha mereka. Selama ini mereka berusaha dengan penuh kecapean di dunia. Oleh karena Imam Ahmad mengatakan tidak ada istirahat kecuali kalau kakimu injak surga baru istirahat. Sebelum kaki kita menginjak surga enggak ada istirahat. Harus beribadah, harus beribadah. Entah salat, entah baca Quran, entah sedekah, lawan hawa nafsu, ya. Tidak ada istirahat kecuali kalau sudah sampai di surga. Di sa'iha radiyah, mereka ridha dengan apa yang telah amal soleh yang telah mereka lakukan. Allah nampakkan ganjaran-ganjaran dan pahala-pahala yang Allah hidangkan di akhirat kelak. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di atas surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, dan engkau tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, atau mereka tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna, perkataan yang sia-sia. Di akhirat enggak ada, di surga enggak ada. Kalau kita di dunia sering kita mendengar orang ngomongnya enggak enak, sering kita mendengar cacian, kita sering mendengar makian, kita sering mendengar penghinaan, perendahan. Terkadang sama teman kita ngomong, teman kita membuat hati kita sakit, perkataannya nyelekit, perkataannya pedis. Ini di surga enggak ada. Seluruh perkataan menyenangkan, seluruh perkataan menggembirakan. Bertemu dengan saudaranya di surga, perkataannya semuanya indah, semuanya menyenangkan. Ini menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Fiha ainun jariyah, dan di surga ada mata air yang mengalir. Tentunya mata air di surga tidak sama dengan mata air di dunia. Kata Allah, fiha sururum marfu'ah. Di surga tersebut terdapat tahta-tahta atau singgasana-singgasana atau dipan-dipan yang diangkat tinggi. Ada dipan-dipan yang tinggi, ada singgasana-singgasana yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan ada apa bahasa Indonesianya? Gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi orang kalau di surga, ikhwan, kalau antum masuk surga, antum tidak akan perlu kelelahan untuk mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan di dunia. Di dunia kenikmatan apa saja kita butuh usaha. Harus mungkin berdiri ngambil makanan, harus apa namanya? Ciduk makanan, ya. Mau apa saja usaha, ya. Mau dapat kenikmatan apa saja usaha. Mau punya mobil harus susah. Mau punya istri apalagi harus tengah mampusnya. Apalagi mau kawin dua lebih gila lagi. Artinya semuanya susah, enggak ada yang gampang, enggak ada yang tersedia. Beda dengan di surga. Wa aqwabu mawdu', antum enggak usah jalan 2 meter untuk ngambil gelas, gelasnya sudah ada langsung datang sini depan antum. Apa yang terbetik di hati antum langsung muncul depan mata. Makanya Allah mengatakan yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun. Bahwasanya apa berjalan di sekitar mereka apa? Ghilman. Yaitu pembantu-pembantu yang siap menghidangkan apa yang antum inginkan. Wa akwabum mawdu'ah. Gimana Ustaz? Hah? Dayang-dayang, ya. Terserah mau dayang-dayang mau apa. Intinya ada yang menyediakan wa akwabum mawdu'ah. Ya, jadi tidak perlu antum repot-repot. Makanya saya sering katakan di antara perbedaan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga diperoleh tanpa ada rasa kepayahan sama sekali. Allah mengatakan kutufuha daniyah. Tangkai-tangkai pohon tersebut rendah. Jadi kita enggak perlu manjat pohon kalau ingin makan durian di sana. Duriannya langsung datang. Tidak ada namanya durian jatuh di surga, enggak ada. Tidak perlu manjat, semuanya kutufu hadaniyah. Semuanya tersedia dengan mudah. Kenikmatan akhirat diraih tanpa ada kepayahan sama sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa namariku masfufa." Namarik dari numruk, numruk artinya wisada, wasaid, yaitu bantal-bantal yang untuk digunakan bersandar. Allah mengatakan masfufah. Bantal-bantal tersebut tersusun rapi, bersaf-saf. Ya ikhwan, jadi kenikmatan di surga bukan sekedar indah, bukan sekedar nikmat, tapi dia tersusun rapi. Tidak seperti kita masuk rumah mungkin amburadul, berantakan, ya, ada benda-benda indah tapi berantakan. Di surga enggak, teratur rapi, luar biasa. Bahkan kata Allah, wa namariku masfufah, bahkan bantal-bantalnya tersusun, tidak amburadul, jadi enak dipandang. Enak dipandang, pemandangan sangat indah yang ada di surga. Kata Allah, wa zarabiyyu mabthutsah, dan permadani-permadani yang terhampar. Di mana seorang penghuni surga ingin duduk, maka di situ langsung terhampar permadani.
Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam dengan azab yang dia rasakan, yang mereka rasakan, kemudian Allah menyebutkan tentang penghuni surga dengan kenikmatan yang mereka sebutkan. Dan ini adalah thariqatul Quran, cara Al-Quran menyebutkan ahlun nar dan kemudian Allah menyebutkan ahlul jannah. Menyebutkan inzar, peringatan, dan Allah menyebutkan juga bisyarah. Dan demikianlah seorang dai tatkala berdakwah mengumpulkan antara memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Jangan sampai seorang dai isinya cuma mentahdzir aja kerjanya. Memberi hati-hati, bid'ah syirik, bid'ah syirik, bid'ah syirik, enggak ada pembahasan lain. Kapan bahas bidadari? Tapi menggabungkan antara keduanya, karena orang rasa takut jangan dibuat takut terus, dibuat rindu dengan apa? Surga. Sehingga dia di antara khauf dan raja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka orang-orang Arab terdahulu ya, yang diturunkan ayat-ayat ini untuk merenungkan tentang keagungan Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Allah mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at? Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung dipancangkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi dibentangkan? Ini Allah mengajak mereka untuk merenungkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan keagungan penciptanya. Yang pertama kali Allah ajak adalah memikirkan tentang penciptaan onta. Oleh karena tatkala Syuraih Al-Qadhi membaca ayat ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Maka dia mengatakan, ukhruj bina nanzur ilal ibil kaifa khuliqat. Ayo kita keluar. Kita lihat onta, bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara menjalankan perintah Allah, merenungkan tentang keajaiban dari makhluk onta ini. Kalau kita sekarang susah lihat onta ya. Lihat kambing atau lihat apa, onta enggak ada di sini. Ya. Tapi kalau kita di Arab, kita bisa datang lihat onta, bisa lihat langsung, ya, bisa naik ontanya, dan onta adalah hewan yang menakjubkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan beberapa keajaiban onta atau keunikan dari hewan onta ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, onta digelari dengan safinatus sahra, yaitu kapal padang pasir. Kenapa dia berjalan dengan begitu mudahnya menembus padang pasir seakan-akan kapal yang berlayar berlabuh di lautan. Onta hewan yang hebat, bisa mengantarkan penunggangnya melintas negara dari Hijaz ke Yaman, dari Hijaz ke Syam, ke Damaskus, ke Syria dengan onta tersebut. Hewan yang sangat luar biasa. Dan hewan tersebut di antaranya mudah untuk ditunggangi. Hewan tersebut mudah untuk ditunggangi. Saya tidak tahu ada hewan seperti onta. Onta hewannya tinggi. Tetapi kalau seorang ingin menungganginya, maka dia duduk dulu supaya untuk apa? Dinaiki. Baru kemudian dia berdiri. Kalau kuda enggak, antum harus loncat. Kuda antum harus loncat. Himar antum harus apa? Loncat. Onta enggak. Dia badannya gede, wajahnya menakutkan, badannya keras, kalau tendang orang bisa mati. Tapi dia mau tunduk untuk kita apa? Naiki. Dia bisa duduk untuk kita naiki. Oleh kerana Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, kenapa setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, fiha sururum marfu'ah, dalam surga tersebut ada singgasana-singgasana yang ditinggikan. Kenapa setelah itu Allah sebutkan tentang onta? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bisa jadi seorang Arab tatkala membaca ayat ini, dalam surga ada dipan-dipan yang ditinggikan, gimana naiknya? Dia bingung gimana naiknya. Oleh karena supaya menghilangkan ilbas ini, kerancuan ini, Allah menyebutkan tentang onta. Ya kalau kita sekarang disebutkan, kita enggak heran, kita bilang Allah bisa bikin eskalator sangat mudah. Allah bisa bikin lift di surga kalau Allah berkehendak, ya Allah menerbangkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Arab dahulu 1400 tahun yang lalu mungkin bingung. Maka Allah sebutkan tentang onta. Lihatlah onta. Onta yang tinggi, kalau mau dinaiki dia duduk dulu. Maka demikian pula singgasana yang tinggi tersebut mungkin tinggi, tapi kalau mau diduduki dia tinggal turun dulu, baru kita naik, dia naik lagi ke atas. Sama seperti apa? Onta. Dan ini satu-satunya hewan yang seperti itu. Enggak ada hewan seperti apa? Seperti onta. Kemudian di antara
keajaiban onta. Ya. Tadi saya katakan bagaimana onta tubuhnya kuat, tapi dia tunduk kepada manusia. Ada sebagian hewan yang seperti ini, yang kelihatannya sangar tapi apa? Baik kepada manusia. Ya. Kucing saja, saya kadang memikirkan tentang kucing. Kucing itu subhanallah, dia bukan macan kecil. Kalau dia macan kecil, dia mungkin sangar, tapi dia kucing. Dia mudah, lembut sama manusia. Ya. Tidak seperti macan. Seandainya kucing itu buas seperti macan, wah ngeri kucing. Tapi Allah menjadikan kucing itu apa? Lembut. Padahal bentuknya taring-taringnya, kemudian cakarnya mirip dengan macan. Tetapi dia subhanallah lembut dengan manusia. Demikian juga onta. Meskipun kelihatannya keras, kemudian tebal, kemudian gempal, tetapi dia tunduk kepada manusia. Di antara keajaiban onta sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah, satu-satunya hewan yang mengumpulkan 3 fungsi, yaitu susunya diminum, yang kedua makanannya, dagingnya dimakan, dan yang ketiga sebagai alat pengangkutan. Tidak ada hewan yang mengumpulkan 3 fungsi ini kecuali onta. Antum lihat sapi benar, sapi susunya diminum, dagingnya dimakan, tapi dia bukan alat angkutan. Dia tidak ditunggangi, apalagi disuruh mikul barang-barang. Sapi enggak pernah demikian. Kuda pun demikian. Kuda susunya diminum, tapi tidak semua orang minum susu kuda. Ya. Apalagi saya sering dengar susu kuda liar. Ya. Susu kuda liar. Gimana tangkapnya kuda liar tersebut? Berarti susu kuda liar yang sudah dijinakkan. Ya. Susu kuda liar kok susunya bisa ditangkap? Atau susu kuda liar yang dulu kakeknya liar, sekarang dia sudah enggak. Ya, siapa yang suka makan daging kuda? Orang jarang suka makan daging kuda. Memang dia ditunggangi, tapi dia tidak disuruh mikul barang-barang. Kuda tidak pernah dikenal sebagai hewan yang mikul barang-barang. Onta enggak. Onta ditunggangi dan bisa mengangkat ratusan kilogram di atas pundaknya. Oleh karena tidak ada hewan yang mengumpulkan 3 fungsi ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kecuali onta. Susunya diminum, dagingnya dimakan, dan bisa digunakan untuk mikul barang-barang yang berat. Kemudian di antara keajaiban onta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta dengan bulu yang tebal. Sehingga tatkala dia masuk di tengah padang pasir yang sangat panas, dia tidak kepanasan karena bulunya tebal. Dan kalau tatkala tiba di malam hari, musim dingin sekali di malam hari, dia pun tidak kedinginan. Kenapa? Bulunya tebal. Kemudian di antara keajaiban onta, dia punya punuk. Punuk onta itu bisa membawa makanan sekitar 40 kg dari semacam cairan minyak yang bisa digunakan untuk nutrisi onta tersebut. Kemudian dia punya cadangan minuman. Disebutkan onta kalau sudah sekali minum, sekali dapat sumber air, sekali sedot dia bisa minum 100 liter lebih. Ya. Antum sekali sedot tidak bisa antum. Onta sekali guluk bisa 100 liter masuk dalam tubuhnya. Cepat dia minum. Sehingga onta kalau dibiarkan 8 hari berturut-turut tidak makan dan tidak minum, dia kuat. Bahkan ada yang mengatakan 2 minggu jalan tanpa makan dan tanpa minum, dia kuat. Kenapa? Ada persediaan makanannya dan ada persediaan minumannya. Kemudian di antara kehebatan onta dibuat kuku-kukunya kokoh. Sehingga tatkala dia jalan di padang pasir, meskipun pasir yang tebal-tebal, dia tidak pernah tergaek, tidak pernah macet, enggak pernah macet di jalan. Beda kalau mobil baru masuk padang pasir, muter-muter bannya enggak bisa jalan. Onta enggak, dia bisa jalan lagi, ceklek. Artinya apa? Kalau sapi mungkin keprosot ya, kalau onta enggak. Ya. Makanya kukunya dimodifikasi oleh Allah sehingga apa? Bisa jalan terus meskipun dia mikul ratusan kilo di atas pundaknya. Oleh karena tatkala ada seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ada kambing yang hilang, dia temukan di jalan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya laka aw li akhika aw li dhi'ab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kambing itu milikmu, boleh kau ambil, atau kalau kau tidak ambil, wali akhika, akan diambil oleh orang lain, saudaramu. Kalau kau dan saudaramu tidak ambil, li dhi'ab, maka akan dimakan oleh serigala. Artinya boleh ngambil kambing yang hilang untuk diselamatkan. Tetapi kalau onta, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya kalau ketemu onta yang hilang?" Kata Nabi, "Malaka walaha." Apa urusanmu dengan onta tersebut? Alaiha hidauha, ya. Wasiqauha. Bahwa onta tersebut dia punya kuku, dia punya kaki, dan dia punya cadangan makanan. Biarin dia pergi sampai ketemu dengan tuannya. Tidak usah kau ambil onta, selamatkan onta. Beda kalau kambing. Kalau onta, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan onta yaitu onta memiliki kelopak mata yang tembus pandang.
Sehingga tatkala dia berjalan di tengah padang pasir kemudian ada badai debu, dia masih bisa melihat meskipun merem. Kalau antum nggak bisa, buka sedikit masukkan apa? Debu. Onta dia bisa nutup mata sambil apa? Jalan. Kemudian di antara kehebatan onta, kakinya tinggi. Kakinya apa? Tinggi dari badannya. Kata ahli onta, para ulama onta, bahwasanya kaki tinggi tersebut fungsinya apa? Supaya dia kalau kakinya pendek nanti badannya perutnya kepanasan karena dari uapan panas padang pasir, sehingga dibuat jarak yang khusus sehingga tidak kepanasan perutnya dan dia terus bisa melanjutkan apa? Perjalanan. Kemudian di antara kehebatan onta, ciptaan onta, onta sejak lahir memiliki di sebagian tubuhnya kulit-kulit yang tebal. Seperti di kakinya, di lututnya, di bagian betisnya. Kenapa? Supaya kalau dia duduk di pasir dia tidak kepanasan. Kenapa? Kulitnya tebal. Dan ini bukan hasil latihan. Bukan seperti manusia, dia mungkin kulit kepalanya tipis kemudian dia push up tiap hari mukul ninju-ninju akhirnya jadi gempal. Enggak, onta sejak awal sudah gempal. Sejak lahir sudah kulitnya apa? Gempal. Allah sediakan menciptakan bentuk dia seperti itu sehingga kalau dia lagi duduk di padang pasir dia tidak kepanasan. Kemudian di antara kehebatan onta, onta dibuat oleh Allah lehernya tinggi. Lehernya apa? Panjang. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena leher panjang ini bukan sia-sia dibuat demikian, tapi ada fungsinya. Kata ulama onta, bahwasanya fungsi dari leher yang panjang tersebut sebagai dongkrak. Bagaimana? Onta sekarang dia duduk. Waktu duduk ditaruh barang 100 kilo, 200 kilo. Bagaimana cara dia bangun? Kepalanya dongkrak dulu. Baru kemudian badannya naik. Seandainya kuda antum taruh barang gitu nggak bisa goyang dia. Kuda sudah prek sudah nggak bisa, gimana ngangkatnya nggak bisa. Onta enggak, kepalanya dulu atas sudah jadi dongkraknya baru kemudian badannya naik. Itu fungsi kenapa lehernya onta apa? Panjang. Kemudian di antara kelebihan onta, antum bisa lihat mulutnya. Mulutnya dibuat seperti segi empat. Saya nggak tahu antum lihat kalau dia lagi makan seperti apa. Sehingga duri pun bisa dia makan. Duri pun dia bisa makan karena mulutnya dibuat enggak tahu bagaimana modelnya sehingga apa? Bisa ngunyah benda-benda yang keras. Bahkan disebutkan oleh ulama onta bisa minum air laut. Kalau kuda sudah minum air laut mampus. Onta terkadang dia bisa minum air laut kemudian dia suling dengan ginjalnya. Jadi ginjalnya spesial bisa mengolah apa? Air laut. Kalau enggak ada air tawar dia bisa minum air laut. Kemudian di antara kelebihan onta antum tidak punya kelebihan. Banyak antum kelebihan antum banyak, tapi onta juga punya kelebihan. Di antaranya susunya, susunya dan air seninya obat. Dalam hadis yang masyhur antum semua sudah tahu kisah Uraniyin, ijtawul Madinah tatkala datang kota Madinah kemudian terkena penyakit demam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum an yashrabu min albaniha wa abwaliha. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum susu onta dan minum apa? Kencing onta. Ternyata kencingnya sudah diperiksa, air seni onta ternyata steril. Tidak mengandung apa? Bakteri-bakteri. Kalau kencing kita banyak bakterinya. Kencing onta bakterinya tidak ada sehingga bisa dibuat untuk jadi apa? Obat. Bahkan disebutkan saya baca-baca tentang khasiat kencing onta bisa menyembuhkan penyakit orang yang ketombean bisa pakai kencing apa? Kencing onta. Kemudian kalau para wanita suka menggunakan kencing onta di rambut mereka sehingga rambut mereka menjadi agak pirang, jadi indah. Oleh karenanya istri-istri antum kalau ingin rambutnya pirang pakai kencing onta. Manjur insyaallah. Ini di antara kelebihan. Namun bagaimana cara minum kencing onta? Maka ini bervariasi ya. Saya baca beberapa pendapat ijtihadat para dokter tentang cara minum kencing onta. Mereka punya aturan-aturan tertentu. Ada yang mengatakan minum air susu onta dulu beberapa waktu, kemudian baru beranjak kepada minum air kencing onta. Ada yang mengatakan dicampur ya. Dulu saya mengira kita ngambil setengah liter air kencing onta kemudian minum gelak-gelak gitu, enggak. Ternyata mereka mengatakan kita mengambil segelas air susu onta kemudian kita campur dengan misalnya 3 sendok kencing apa? Onta baru diminum. Masing-masing punya cara-cara tersendiri. Yang jelas kencing onta adalah obat. Kalau tidak percaya minum ya. Kemudian di antara kelebihan onta daya ingatnya yang sangat kuat. Saya pernah pergi ke peternakan onta. Kemudian saya bertanya tentang milik onta bagaimana, katanya daya ingat onta sangat kuat. Kata dia bilang iya benar. Kami pernah kehilangan seekor onta, saya lupa dia sebut di Taif atau di
di Taif atau di Tabuk. Saya lupa. Saya ingat saya di Tabuk. Allah alam antara Taif dengan Tabuk. Kalau Tabuk sekitar 750 km, kalau Taif sekitar 500-600 km. 550 km. Kami kehilangan onta tersebut, dia balik lagi ke kota Madinah. Bayangkan. Kandangnya di mana? Di kota Madinah. Hilangnya di Taif 500 km, dia bisa balik ke mana? Kalau Indonesia mungkin bingung. Dia entah lewat mana. Onta kan tidak bisa baca. Mana pelakat Surabaya, Jakarta, kemana. Tapi dia bisa balik lagi. Apakah dengan melihat bintang? Wallahu alam bisawab. Yang jelas dia punya insting sehingga dia bisa kembali ke mana? Ke tempat kampungnya. Subhanallah. Ya. Tanpa pakai GPRS, jalan bisa. Kemudian, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara sifat onta yang spesial adalah onta sangat pencemburu. Di sini saya pernah tanyakan langsung kepada seorang Indonesia yang kerja sebagai pengurus onta. Dia bilang, Ustaz, onta sangat pencemburu. Jadi kalau onta ekor jantan punya istri misalnya 10 atau 11 atau 12, banyaklah betina-betinanya. Satu kotik, satu gerombolan. Kalau ada betinanya yang ketinggalan, onta ini enggak akan biarkan, dia akan mundur cari betinanya. Dia, apalagi kalau ada jantan yang lain, oh tidak dia biarkan. Dia akan selamatkan, dia tidak bilang saya sudah punya 11, kamu ambil aja yang satunya, enggak. Tapi dia selamatkan, dia balik cari dan dia selamatkan. Benar-benar perhatian sama istrinya, tidak mau dilirik sama jantan yang lain. Oleh karenanya kalau sampai sang onta lagi berhubungan sama betinanya, kemudian ada jantan yang lain lagi nonton, dia akan bunuh. Dia akan bertengkar sampai tewas salah satunya. Ini bagaimana kecemburuan apa? Onta. Oleh karenanya orang-orang Arab yang suka makan onta, cemburunya tinggi. Berbeda dengan babi. Kalau babi enggak punya rasa malu, dia punya istri, dia bilang sama babi yang lain, tafadhol katanya. Tafadhol. Oleh karenanya orang-orang barat yang suka makan babi enggak punya malu. Istrinya jadi silakan dicicipi istri saya, silakan dicium, silakan dianu, enggak punya malu. Silakan dipajang istrinya. Kenapa suka makan babi? Menghilangkan rasa malu. Dan yang terakhir para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti selebihnya antum bisa tanya sama ulama onta, ini sekedar sebagian. Yang terakhir bahwasanya onta, ya, kalau dibaikin maka dia baik. Onta itu subhanallah dirawat sedikit, dikasih makan, tapi dia patuh sama tuannya. Diajak jalan beratus-ratus kilometer mau, diperah susunya dia mau, bahkan disembelih juga dia mau. Tapi kalau dia disakiti, terkadang dia pendendam. Dia pendendam. Oleh karenanya banyak kejadian di Arab orang mati gara-gara apa? Onta. Dia disakiti mungkin tanpa alasan, maka dia ingat. Dia tidak balas seketika itu, dia ingat. Ini anak pernah sakiti saya. Dan keingat dendam itu terkadang kata para ulama onta bisa bertahan 2, 3 tahun, 4 tahun, dia tidak lupa. Dia masih ingat wajah ini, wajahnya sudah dia scan. Orang ini meskipun 4 tahun kemudian dia akan balas dendam. Kalau kapan dia ketemukan kesempatan, dia akan balas dendam. Ya, sampai terjadi kematian beberapa kali. Ya. Onta tersebut tidak lupa dengan ya bahwasanya dia pernah dizalimi. Sampai tersebar cerita. Ya, ini ada seorang yang dia mukul ontanya marah. Dan dia tahu ontanya dendam. Dari pandangan ontanya dia sadar onta ini sedang dendam sama saya. Nanti malam dia pasti cari masalah sama saya. Akhirnya orang ini karena dia tahu ontanya lagi dendam, maka dia buat semacam kemah yang biasa dia tidur. Maka dia buat seperti orang-orangan, dia letakkan seperti orang-orangan, kemudian dia taruh selimut yang biasa dia pakai, pakaian yang biasa dia pakai, kemudian ditutup selimut. Nanti malam onta pasti ke sini. Benar. Malam hari tersebut dia ngintip ontanya benar, jalan. Onta yang lagi marah itu jalan menuju ke kemahnya. Setelah sampai di kemahnya, onta tersebut masuk. Onta itu segera duduk menduduki boneka tadi, kemudian digosok-gosok sama onta tersebut, diinjak-injak. Kemudian onta tersebut sudah merasa puas, sudah tewas, maka dia pun lega. Dia keluar dengan apa? Lega. Tahu-tahu dia keluar ketemu tuannya, Assalamualaikum. Ya enggak, dia enggak gitu. Artinya dia ketemu kaget, onta tersebut masih hidup. Onta itu saking jengkelnya langsung mati seketika. Karena wah ini kurang ajar, kena jantung. Ini cerita yang tersebar di saking katanya mereka onta kalau sudah dendam terkadang berbahaya. Inilah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kenapa Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Lihat bagaimana onta diciptakan. Allah memilih onta dibanding dengan hewan-hewan yang lain. Tentunya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan di atas muka bumi ini sangat banyak. Selain Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Udah azan? Belum. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit
ditinggikan. Langit juga makhluk yang sangat menakjubkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan, wa inna lamusi'un, dan kami membuat langit tersebut luas. Oleh karenanya makhluk yang kita lihat yang paling luas, yang paling besar adalah langit. Kita enggak tahu sampai sekarang di mana ujung langit, kita enggak tahu. Langit benda yang sangat luas, kemudian naik tinggi. Bi ghairi amadin tarawunaha. Allah tinggikan langit tersebut di atas bumi sebagai payung atau atap dari bumi tanpa ada tiang yang menyangga atap tersebut. Ini menakjubkan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha? Rafa'a samkaha fasawwaha." Apakah kalian wahai manusia lebih hebat penciptaannya atau penciptaan langit? Penciptaan langit lebih hebat. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Langit luar biasa besarnya. Allah tinggikan tanpa adanya tiang, luar biasa yang kita lihat bagaimana megahnya langit tersebut, dihiasi dengan bintang-bintang. Sampai dalam langit tersebut ada makhluk-makhluk besar seperti bulan, seperti matahari. Luar biasa langit ini. Dan kita tidak pernah tahu mana batas cakrawala langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilal jibali kaifa nusibat." Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Wal jibala autada." Kami jadikan gunung-gunung tersebut sebagai watat, sebagai pasak-pasak. Kita tahu kalau kita mau bikin kemah, kita ambil pasak atau ambil paku, kemudian kita pukulkan, kita paku tersebut sampai paku tersebut sudah agak dalam, baru kita ikatkan tali. Kemudian kita ambil pasak yang lain, kita pakukan, kita pukulkan, kita palu, sudah agak dalam kita ambil tali untuk meninggikan apa? Kemah tersebut. Demikianlah kondisi gunung. Gunung itu bukan gundukan batu di atas tanah, tapi ternyata Allah menjadikan autada seperti pasak. Dalam gunung itu menjulang ke dalam. Selain dia menjulang ke atas, dia juga menjulang ke mana? Ke dalam. Makanya Allah tamakan dengan apa? Autada. Padahal itu di zaman yang tidak ada kecanggihan teknologi. Allah namakan dengan apa? Autada. Karena Allah Maha tahu apa yang Allah ciptakan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana bumi dimudahkan, mudah untuk dilewati, ya, mudah untuk bercocok tanam untuk kehidupan, ya, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya terjal, enggak ada bumi yang rata, yang datar, mudah untuk ditinggali. Jadi ini semua kenikmatan-kenikmatan yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini kalau diterapkan bagi seorang Arab Badui yang sedang naik onta, kalau dia lagi naik onta, yang pertama kali dilihat apa? Ontanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Oh, ontanya luar biasa. Kemudian kalau lihat ke atas, wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat ke atas, langit luar biasa. Kemudian dia turunkan pandangannya sedikit, wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian dilihat ke bawah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Sehingga kemanapun arah pandangannya dia arahkan, semuanya menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir." Dan berilah peringatan karena sungguhnya engkau hanyalah yang memberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kau tidak bisa memaksa mereka. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kau hanya memberikan petunjuk. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kau tidak bisa memaksa mereka. Iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu hanyalah innama alaikal balagh. Kau hanya menyampaikan. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Hal ini menunjukkan ada azab yang selain yang terbesar, yaitu azab kuburan, itu juga azab. Adapun azab di akhirat kelak adalah al-azab al-akbar, azab yang terbesar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum." Kepada kamilah mereka akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum, dan sungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka. Artinya Nabi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwahlah. Mereka tidak terima atau mereka terima. Kalau mereka tidak terima, maka mereka akan kembali kepada kami dan kami yang akan menghisab mereka. Tugasmu hanyalah berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada mereka. Demikianlah para hadirin ikhwan dan akhwat, ya, apa yang bisa kita sampaikan sedikit dari tafsir surat Al-Ghasyiyah. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.
Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab ya. Apakah ada dalil yang sahih atau alasan mutlak dari para ahli tafsir untuk mengatakan bahwa ahlul bid'ah masuk dalam ancaman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 6 tersebut? Allah bisawab, saya katakan ada pendapat sebagian ulama ya. Tatkala mereka seperti Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan amilatun nasibah. Amilah namanya amal itu di dunia, di akhirat tidak ada lagi amal. Oleh karenanya hal ini berkaitan dengan orang yang beramal di dunia dan mendapat kecelakaan di mana? Di akhirat. Maka disebutkan riwayat-riwayat tadi bahwasanya di antaranya seperti pendeta Nasrani yang beramal di dunia. Kata Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka? Ya. Yang mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya di dunia, namun mereka ternyata merugi di mana? Di akhirat. Ya. Kemudian riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Khawarij ya. Wallahu bisawab, ini pendapat ya. Adapun dalil secara mutlak, wallahu alam bisawab. Tapi saya katakan tadi konteks dari ayat berkaitan dengan apa? Penghuni neraka Jahannam. Jadi seluruhnya pembicaraan tentang penghuni neraka Jahannam. Amilah, mereka bekerja, artinya mereka dibuat kerja berat di akhirat kelak di neraka Jahannam. Di antaranya idil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun thumma fin nari yusjarun. Ya, mereka memikul belenggu-belenggu, mereka diikat rantai-rantai besi diikatkan kepada mereka. Dan ini gerak, bagaimana mereka bergerak. Kemudian mereka disuruh untuk naik di atas gunung yang terjal sebagaimana dalam riwayat disebutkan oleh tafsir. Oleh karenanya mereka amilah, artinya mereka bekerja keras, dibuat capek di akhirat. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya ini berkaitan dengan jenis adab yang dirasakan oleh penghuni neraka Jahannam. Wallahu alam bisawab. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan masuk dalamnya ada ahlul bid'ah. Wallahu alam bisawab. Dan saya ingatkan ikhwani fillah azanillahu yakum, dan ini sering saya ulang-ulang bahwasanya kebanyakan khilaf dalam tafsir itu bukanlah khilaf tadad, khilaf bertentangan, tapi khilaf tanawwu, khilaf yang merupakan contoh-contoh. Mereka memandang ayat ini umum, mencakup orang kafir dan juga mencakup apa? Ahlul bid'ah. Ya. Sehingga banyak nanti kita dapati khilaf-khilaf dalam tafsir, ya khilaf bukan pertentangan, berbeda dengan khilaf dalam fikih. Asal dalam khilaf fikih adalah pertentangan. Satunya bilang haram, satunya bilang apa? Halal. Ya. Satunya bilang makruh, satunya bilang sunnah. Satunya bilang bid'ah, satunya bilang sunnah, misalnya mustahab. Ini khilaf yang bertentangan dalam satu hukum. Tapi kalau khilaf dalam tafsir kebanyakan contoh. Satunya bilang contohnya ini, satunya bilang ini, satunya bilang itu. Semuanya adalah zikrul amsilah. Ya, contoh-contoh karena semua lafal-lafal tersebut masuk dalam keumuman ayat yang sedang mereka tafsirkan. Inilah makanya saya katakan khilaf dalam tafsir kebanyakan khilaf tanawwu, bukan khilaf tadad. Ustaz, kenapa kalau kita makan daging onta wudu kita batal? Wallahu alam bisawab. Nabi bilang demikian. Ya. Saya tidak tahu sebabnya dan sebagian ulama menyebutkan sebab-sebab tapi tidak ada dalilnya secara khusus yang tegas menyatakan itu sebab kenapa makan daging onta ya batal ya. Tapi lihatlah onta menakjubkan demikian. Kita enggak tahu apa sebabnya, yang jelas Nabi menyuruh kalau makan daging onta maka berwudu lagi. Apakah kencing onta bisa menyembuhkan segala penyakit? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya, tentunya dia menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, ya. Tapi kalau menyembuhkan segala penyakit, saya tidak menemukan dalilnya. Jangan sampai kemudian antum kepala pusing kemudian minum apa? Sakit kencing onta ya. Tapi kencing onta luar biasa, banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Bahkan penyakit albino, sebagian orang mengatakan bisa disembuhkan dengan kencing onta. Tapi ontanya harus khusus. Saya lupa onta jantan atau onta apa, begitu umurnya sekian. Pokoknya onta khusus kencingnya itu apa? Buat penyakit albino yang putih-putih itu. Jadi tentunya para dokter sedang meneliti khasiat-khasiat dari apa? Kencing-kencing onta. Tapi banyak penyakit yang bisa dia sembuhkan. Tapi kalau menyatakan seluruh penyakit disembuhkan dengan kencing onta, maka tidak ada dalilnya. Ustaz, bagaimana dengan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia? Bagaimana cara menebus kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain di masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa bertemu lagi untuk minta maaf? Mohon solusinya. Oleh karena ikhwan, hati-hati. Kalau kita berdosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang jika bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni antara dia dengan Allah. Jika dosa antara dia dengan Allah. Jadi masalah antara dosa antara dia dengan manusia.
Asalnya setiap manusia pelit, dia ingin mengambil, dia ingin mendapatkan kebaikan. Kalau kita bertemu di akhirat, maka dia akan menuntut ya kesalahan kita. Dia ingin mengambil kebaikan-kebaikan kita. Antum lihat tatkala di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Kakaknya dia tinggalkan, istrinya dia tinggalkan, anak tidak dia pedulikan. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan diri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing akan sibuk dengan urusannya, masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak minat, bagaimana dia tidak tamak dengan kebaikan orang lain. Kalau dia tahu ada orang lain yang pernah berbuat dosa sama dia, maka dia akan beruntung pada hari tersebut. Kenapa? Tidak ada dirham wala dinar, tidak ada. Dia ingin mengambil kebaikan kita. Oleh kerana hati-hati. Seorang jaga diri, jangan sampai dia menyakiti hati orang lain, jangan sampai dia mencerca orang lain, jangan sampai dia menzalimi orang lain. Karena urusannya di akhirat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kana li akhihi madlamah falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham." Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka minta dihalalkan sekarang sebelum tiba hari kiamat, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Balas bayarannya dengan apa? Bayarannya dengan hasanat. Bayarannya dengan hasanat. Dan setiap kita tatkala di akhirat kala butuh dengan hasanat. Tapi kalau kondisinya demikian, orang yang kita ingin, yang telah kita zalimi tidak bisa kita ketemukan, maka tidak ada jalan lain kecuali kita banyak mendoakan dia agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan kita berharap dengan banyaknya kita mendoakan dia, Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni kita. Padahal hukum asalnya kita akan disidang pada hari kiamat. Oleh kerana sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya tawakaf ya, pembahasannya panjang lebar tatkala membahas tentang orang yang dibunuh oleh orang lain. Kalau ada seorang membunuh orang lain secara zalim, maka terkumpul pada orang ini 3 tuntutan. Pertama tuntutan Allah, yang kedua tuntutan ahli keluarga sang mayat, dan yang ketiga tuntutan sang mayat. Dia melanggar perintah Allah karena membunuh seorang muslim tanpa hak, maka dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Tapi ini mungkin Allah maafkan. Dia berdoa kepada Allah, maafkan saya, Allah maafkan. Kemudian dia mungkin bisa mendapatkan ampunan dari penghuni, dari keluarga sang mayat. Dia bayar uang yang banyak, bayar diah yang banyak, maka diampuni oleh keluarga sang mayat. Tapi bagaimana dengan yang ketiga, sang mayat yang terbunuh? Bagaimana dia tahu sang mayat akan mengampuni dia? Bukankah sang mayat ini di akhirat kelak akan menuntut dia? Ini yang jadi masalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai ulama khilaf tentang masalah ini. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika dia benar-benar bertobat, kemudian mohonkan ampunan kepada sang mayat, artinya benar-benar bertobat dengan tobat nasuh, maka kebanyakan dalil menunjukkan bahwasanya dia juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perkaranya tidak seringan bagaimana jika dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ikhwan, kalau kita berbuat dosa, jadi kita jangan berbuat dosa, tapi kalau kita berbuat dosa, usahakan jangan sampai dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena urusannya di akhirat kelak. Allah menyatakan, perhatikan bagaimana onta diciptakan. Onta hanya ada di daerah Timur Tengah. Bagaimana kita bisa mempraktekkan ayat ini? Ya masuk ke Mbah Google tanya. Lihat langsung mungkin susah. Ya. Tapi kalau antum bisa umrah, bisa hajian, antum bisa melihat onta, bisa bertatap muka dengan onta. Ya, onta alhamdulillah hewan yang makluf, yang jinak ya, tidak liar ya, tidak liar ya. Antum bisa langsung minum susu onta, ya, bisa ketemu onta langsung. Ya. Ya. Kemudian, bagaimana langit ditinggikan? Untuk ini juga perlu pengetahuan yang cukup. Apakah yang dapat kita ambil manfaat dari ayat ini tanpa kita tahu hakikatnya? Tatkala Allah mengatakan wa ila samai kaifa rufi'at, dan apakah mereka tidak melihat kepada langit tatkala ditinggikan? Ayat ini diturunkan 1400 tahun yang lalu. Jadi untuk mengetahui keagungan langit tidak perlu antum perlu teleskop. Zaman dulu orang, langit luar biasa, sudah cukup untuk menjadikan orang itu kagum terhadap penciptanya, pencipta langit tersebut. Apalagi zaman sekarang, kalau orang punya teleskop, punya alat-alat yang canggih, kemudian dia tahu ternyata cakrawala luar biasa, ternyata galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini ternyata satu dari beberapa galaksi, atau dia tidak tahu bagaimana luas langit, dia semakin yakin bagaimana pencipta alam semesta ini enggak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Oleh karenanya orang-orang yang berusaha membuat teori-teori fisika, dan banyak orang-orang yang fisikawan, ahli fisika, ahli sains, akhirnya terjebak dalam ateisme, menolak adanya Tuhan. Tatkala mereka menemukan eksperimen-eksperimen, rumus-rumus, ternyata
alam semesta diciptakan dengan teori ini, teori Big Bang, teori yang lainnya, sehingga mereka seakan-akan menyatakan alam tercipta dengan sendirinya. Mereka lupa bahwasanya, taruhlah mereka seperti mereka punya teori. Alam semesta bagaimana ciptaannya? Katanya dengan teori Big Bang. Katanya ada dua planet besar, kemudian satunya meledak, akhirnya jadi planet kecil yang mengitari apa? Planet besar ini. Jadilah tata surya atau yang lainnya. Kita bilang, kalaupun ada teori seperti itu, justru antum harusnya yakin adanya Tuhan pencipta. Dari mana datangnya dua planet ini? Terus dari tidak ada tiba-tiba menjadi ada, kan harus ada yang mengadakan. Kemudian yang satunya kok bisa meledak? Siapa yang meledakkan? Tanpa ada sebab. Tidak mungkin bisa meledak tanpa ada sebab. Mereka selalu mengatakan kebetulan, kebetulan dan kebetulan. Jadilah kebetulan adalah Tuhan mereka. Karena mereka tatkala tidak bisa menjawab pertanyaan, kata mereka kebetulan, kemudian satunya meledak. Ya, bagaimana kebetulan tadi? Kenapa tidak dua-duanya meledak sekalian? Kemudian dari mana datangnya dua materi ini? Seperti mereka dulu saya pernah belajar di waktu SMA. Mereka mengatakan proses terjadinya hewan di atas muka bumi, katanya ada lautan, kemudian entah ada semacam senyawa kimia amonia, kemudian terkena petir, kemudian terjadi proses kimia, jatuhlah di lautan, terjadilah hewan-hewan dari binatang-binatang kecil, akhirnya melebar, ada yang jadi ikan paus, ada yang jadi ikan hiu, ada yang kemudian menjadi apa? Kura-kura, ada yang keluar jadi manusia, ada yang jadi monyet. Ini si dongeng, anak saya saja nggak percaya. Anak saya saja tidak percaya dengan dongeng ini. Taruhlah itu benar teori tersebut. Taib, siapa yang menyediakan air lautnya? Siapa yang menyediakan senyawa amoniak tersebut? Siapa yang menyediakan petirnya? Dari mana datangnya? Kalaupun teori itu benar. Oleh karena seharusnya orang tatkala melihat keagungan alam semesta semakin yakin bahwasanya ada pencipta alam semesta ini. Enggak mungkin terjadi dengan tiba-tiba dengan kebetulan-kebetulan. Enggak mungkin kebetulan terus. Kalau terjadi secara kebetulan, bisa jadi anak baru lahir kebetulan hidungnya di atas. Kebetulan jantungnya di luar, bisa jadi. Tapi tidak, semuanya enggak ada yang kebetulan terjadi dengan rapinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat bagaimana jiwa-jiwa kalian, bagaimana tubuh kalian? Ini pertanda tentang keagungan Allah. Barang siapa yang ingin tahu bagaimana hebatnya fungsi organ-organ tubuh, tanya para dokter. Ulama apa? Ulama jasad. Tanya kepada mereka. Coba kalau Allah ciptakan jantung di luar. Kalau ada orang marah sama antum langsung dia pejet. Langsung selesai. Alhamdulillah di dalam. Kalau di luar orang lagi ngomong, ditarik selesai. Game over, sudah selesai. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, justru kita tatkala melihat keajaiban alam semesta semakin yakin bahwasanya di balik ini semua ada pencipta yang sangat luar biasa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebagian apa yang bisa saya jawab, yang lainnya bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pribadi saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.